kita tetap belajar tentang bangun ruang juga, tetapi kita beda materi, beda fokus, yaitu sekarang ada yang tahu ini gambar apa? Topi ulang tahun. Iya benar, topi ulang tahun. Topi ulang tahun ini adalah contoh bangun ruang apa? Kerucut, benar sekali. Jawabannya benar sekali ya. Ini adalah contoh bangun ruang kerucut. Materi kali ini sangat berdekatan dengan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena bangun ruang kerucut ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi topi ulang tahun, fun es krim, dan juga corong minyak dan banyak hal lagi. Nah, dengan memahami materi kali ini, kalian lebih mudah menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, hari ini setelah pembelajaran selesai, Ibu harap kalian mampu yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur kerucut, yang kedua menjelaskan bentuk irisan kerucut, yang ketiga menghitung volume kerucut, dan yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kerucut. Nah, di sini ada gambar kerucut. Nah, yang dimana kerucut ini sudah ada nama-namanya. Dari yang atas itu apa namanya? Titik sudut atau puncak. Ada sisi lengkungnya juga, terus ada sisi alas. Sisi alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Nah, ada sisi lengkung, ada jari-jari, dan juga yang terakhir itu ada sisi tegak, yaitu yang dinamakan tinggi. Benar sekali, jawaban Dwi sangat benar sekali. Nah, selanjutnya untuk mengetahui irisan kerucut, jika kerucut dipotong sejajar maka alasnya menghasilkan lingkaran, dan semakin miring lagi dapat menghasilkan parabola ataupun hiperbola. Selanjutnya, di sini ada yang tahu tidak apa itu rumus volume kerucut? Tidak ada yang tahu. Oke, Ibu akan jelaskan. Volume kerucut itu rumusnya adalah V sama dengan 1/3 V R kuadrat. Jadi rumus volume kerucut itu adalah 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Nah, misalkan Ibu mempunyai sebuah kerucut yang sudah diketahui jari-jarinya bernilai 7 cm dan juga tingginya bernilai 24 cm. Bagaimana cara mengerjakannya? Menggunakan rumus volume. Iya, jawabannya benar sekali. Bagus, Dwi. Cara mengerjakannya tinggal memasukkan dengan rumus volume kerucut. Langsung saja masukkan nilainya. Tadi Dwi 1/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya ada berapa? 7 cm dikali tingginya 7 kuadrat dikali tingginya berapa? 24 cm. Langsung saja operasikan. 1/3 7 bagi 7 tinggal 1/7-nya kan? Oke, berarti 1/3 dikali, berarti 1/3 dikali 22 dikali 24. Oke, hasilnya 1/3 22 dikali 7 dikali 24 berapa? 3696. Nah, 1/3 dikali 3696 itu hasilnya berapa? 1232 cm kubik. Nah, volume dari jari-jari kerucut yang bernilai 7 cm dan juga tingginya 24 cm adalah 1232 cm kubik. Nah, dari gambar kerucut ini alasnya berbentuk apa? Lingkaran, Bu. Bagus sekali, ya, bentuk lingkaran. Nah, berapa titik puncak yang dimiliki oleh kerucut? Satu, benar sekali. Nah, apa nama sisi lengkung pada kerucut? Iya, benar sekali. Nama sisi lengkung pada kerucut itu adalah selimut
buah cone es krim. Nah, kalau misalkan satu cone es krim ini Ibu namai dengan wadah A dan yang satunya ini wadah B. Kalau misalkan Ibu mengisi es krim ke dalam dua wadah ini, apakah jumlah es krimnya sama banyak atau tidak? Tidak. Tidak, karena apa? Karena kita tidak bisa melihat dari wadahnya saja, dari bentuknya saja, tetapi kita harus melihat dari bentuk volumenya dengan cara menghitung volumenya tadi dengan rumus ini ya. Oke, jawaban kalian sangat bagus. Ibu sangat apresiasi dengan jawaban kalian. Kalian sudah berusaha untuk memahami materi ini. Selanjutnya di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume bangun ruang kerucut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, silahkan buka HP-nya masing-masing. Ibu akan membagikan link YouTube yang dimana kalian akan bisa belajar dan dipandu oleh link YouTube ini. Ibu akan share ke grup kita masing-masing. Diperhatikan ya, Ibu tunggu dalam 5 menit. Atau 3D GeoGebra. Selanjutnya, karena kita akan menentukan volume sebuah kerucut, kita terlebih dahulu menentukan jari-jari dan juga tinggi kerucut. Di sini saya menggunakan jari-jari senilai 4 dan juga tingginya 8. Setelah kita menentukan jari-jari dan juga tinggi sebuah kerucut, selanjutnya kita masuk ke peralatan, dimana kita akan membuat bangun ruang kerucutnya, teman-teman. Kita menggunakan piramid, klik more, cari yang piramid, dan kita menggunakan bagian cone dan menentukan di mana letak kerucut yang akan kita buat. Di sini saya memperkecil grafiknya karena saya ingin membuat sebuah kerucut dengan ketinggian 8. Kita masukkan jari-jarinya tadi sebesar 4. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bangun ruang kerucut dengan ketinggian 8. Selanjutnya kita membuat warna. Bebas ya teman-teman, mau pilih warna apa saja. Saya menggunakan warna pink. Saya menaikkan opasitasnya sampai 100, terus mengklik plat tinjau, klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bangun kerucut dengan warna pink. Definisinya kerucut A, B, 4. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan volume sebuah kerucut. Kita menggunakan tools volume. Klik volume, lalu klik di bagian kerucut, terserah di mana saja, mau di bawah kerucut atau di atas. Di sini saya mengklik di bagian atas. Nah, volumenya sudah dapat, yaitu volume sebuah kerucut ini sebesar 134,04. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat kerucut bagian dalam, samping kanan, samping kiri dengan jari-jari 4 dan tingginya 8. Nah, setelah kalian melihat video YouTube tersebut, bagaimana perasaan kalian menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menghitung volume dari bangun ruang kerucut? Kasih Ibu, kita juga banyak menggunakan tools. Oke, terima kasih jawabannya. Nanti kalian di rumah berlatih lagi cara menggunakan aplikasi GeoGebra ya, supaya makin mahir. Nah, Ibu akan membagi LKPD ke beberapa kelompok. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok kanan itu kelompok pertama dan yang kelompok kiri itu kelompok kedua. Ibu
Ibu mau kalian mengerjakan LKPD itu dengan berdiskusi dan kerjakan dengan benar. Jangan ada yang satu kerja dan satu lagi nggak kerja ya. Semuanya harus berkontribusi, oke? Ibu tunggu 3 menit. Nanti setelah 3 menit Ibu akan periksa, oke? Bagaimana dengan pengerjaan LKPD-nya? Sulit? Ada yang tidak dipahami? Bagian ini sih Bu. Oh, bagian ini kan tadi sudah dijelaskan di depan. Rumusnya itu 1/3 kali pi kuadrat kali t. Nah, pi apa sih? Angka pi itu kan 22/7 atau 3,14. Kalau misalkan nggak bisa dipakai dengan angka 22/7, kita pakai ya coba dikerjakan dengan 3,14 ya. Oke Bu. Di sini bagaimana? Oke, pengerjaannya bagus. Oke, ditingkatkan lagi ya. Oke, buat kelompok yang sudah selesai, silakan membantu kelompok yang masih mengalami kesulitan ya. Waktu masih tersisa 1 menit lagi, oke? Oke, boleh dikumpulkan LKPD-nya, waktunya sudah habis. Terima kasih ya. Masih di bawah? Oh, baik. Ibu sudah memeriksa dari hasil LKPD kalian. Kelompok 2 mengerjakan sudah benar. Kelompok 1 perlu diperhatikan lagi ya setiap angkanya dan harus lebih teliti, oke? Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin make sure ke kalian semua lagi. Di sini ada yang masih belum paham bagaimana cara menghitung volume kerucut dengan menggunakan rumus dan juga menggunakan GeoGebra. Paham semua. Ibu sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Kalian sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kerucut memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak. Dan yang kedua, unsur-unsur kerucut itu terdiri atas apa tadi? Alas, jari-jari, tinggi, garis pelukis, dan juga selimut. Dan irisan kerucut dapat berbentuk lingkaran, elips, parabola, dan juga hiperbola. Nah, rumus volume kerucut itu tadi apa? V sama dengan 1/3 dikali Vn kuadrat dikali tinggi. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau kalian kerjakan soal yang ada di halaman 45 buku pembelajaran. Nah, minggu depan dikumpulkan ya. Ya Bu. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya yang sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bukan hanya untuk hari ini aja, melainkan untuk masa depan kita nanti. Baik, akhir kata Ibu mohon maaf jika ada kesalahpahaman dalam berucap ataupun menjelaskan ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.